time has come. Kemenangan pertama itu bakal selalu menjadi momen yang spesial, karena momen itu mengingatkan seorang pembalap mengapa mereka melakukan semua ini, mengapa mereka mengorbankan banyak hal untuk berada di titik ini, dan mengapa mereka dari awal memiliki mimpi itu. Banyak sekali momen-momen di mana pembalap F1 meraih kemenangan pertamanya dan itu luar biasa banget. Tapi untuk Lando Norris, bisa dibilang luar biasa, tapi di saat yang sama, spesial juga kemenangan pertamanya. Kenapa begitu? Nah, hari ini gue akan menjelaskan mengapa kemenangan Lando Norris kemarin tuh sespesial itu untuk dirinya dan fansnya. Lando Norris datang ke F1 pada musim 2019, yang dimana dia memiliki karakter yang cukup unik dan lumayan berbeda dibandingkan pembalap lainnya. Lando memiliki kepribadian layaknya anak zaman now, ya, dimana dia suka main game dan streaming di Twitch ya, dan suka main sosmed membuat meme. Ya, jadi bisa dibilang kalau dia tuh yang orangnya ya emang asik. Lu so asik bang. Dan dia saat itu juga baru berusia 19 tahun, jadi ya anak zaman now banget. Namun talentanya tidak perlu diragukan lagi. Mungkin banyak orang saat itu belum terlalu menganggap dia sebagai penantang gelar Jurdun karena karakternya yang terlalu banyak bercanda dan unserious. Tapi justru karena itu juga dia sudah merebut banyak sekali hati para fans F1 khususnya yang baru ya, dengan personality-nya. Gak hanya itu, dia juga memiliki kemampuan untuk membuat pembalap kayak Carlos ya, rekan timnya dulu, untuk lebih lepas dan mampu berinteraksi dengannya secara fun. Duh, kangen Carlando sebagai rekan tim jujur. Dan performa dia 2019 dan 2020 menunjukkan kalau dia tuh bisa terus berkembang dan menjadi pembalap yang ngeri meskipun kepribadiannya fun itu yang banyak orang bilang kurang serius gitu lah ya. Dan 2021 bisa dibilang adalah musim dimana dia tuh menunjukkan ke kita semua bahwa dia adalah the real deal di sini dan dia udah mulai serius juga, sedikit serius di 2021. Gak hanya dia bisa dibilang menghancurkan rekan timnya yang benar-benar highly rated oleh para fans termasuk gua yaitu Derek, dia juga mampu berada di P3 klasemen pada para musim pertama di mobil ketiga atau 4 tercepat saat itu. Gokil nggak tuh? Butuh musim ketiga untuk kita melihat performanya yang mengerikan itu. Dan jika semuanya searah, luck yang ada, kemenangan pertama itu sepertinya bisa diraih di musim itu juga. Dan datanglah Russian Grand Prix 2021 Sochi. Posisi McLaren lagi bagus karena udah menang di Monza sebelumnya bersama Danny Ric, 1-2 juga bersama Lando. Namun kali ini mereka mau meraih kemenangan kedua mereka dengan Lando di musim itu. Tentunya Lando juga pasti mau lah ya meraih kemenangan. Dan dia meraih pole dan memimpin balapan sampai hujan mulai turun. Beberapa pembalap sudah masuk pit untuk ban Inter, tapi Lando malah mengemot batukan diri karena ngotot gak mau pit. Habis itu kepleset. Dan kesempatan untuk menang hilang begitu aja. Entah kapan dia bisa mendapatkan kesempatan ini lagi, tapi ada bagusnya juga sih Sochi 2021 itu. Dari sini dia bisa belajar dari kesalahan dan lebih dewasa lagi untuk kedepannya. Karena ya ingat juga ya, dia kan masih muda juga saat itu. Mistake makes you stronger. Kesalahan membuat kamu menjadi lebih kuat. Kita pun kan juga teringat di momen ini kalau dia tuh masih muda dan perjalanan di F1 tuh masih panjang kali lah. Di 2022 sudah mulai lebih serius lagi dan gue juga dengar di tahun itu kalau dia sudah mulai mengurangi main game, streaming dan lebih fokus membaca buku kalau di pesawat ya biasanya ya. Dan sayangnya mobil McLaren menurun di musim itu dan dia cuma bisa meraih 1 podium sehingga kesempatan menang untuk musim itu ya sebesar poin Williams dan Sauber sekarang 0. Dan di 2023 kali ini dia akan berperan sebagai abang. Kalau dulu kan dia selalu jadi adik ya dengan Danny Ric dan Carlos Sainz sebagai rekan timnya. Dan sekarang dengan Oscar Piastri menjadi rekan timnya yang sudah jauh jelas lebih muda ya, dia bakal menjadi abang kali ini dan dia akan membimbing Oscar Piastri untuk bisa meraih hasil-hasil bagus juga di McLaren itu. Nah sayangnya lagi, McLaren mengawali musim dengan buruk dan Lando Norris pun di titik ini udah mulai sedikit kesel dan ingin mencari alternatif, mau untuk pindah tim atau apa ya nggak tahu. Namun kesabaran pasti akan membuahkan hasil. Lando Norris memutuskan untuk sabar dan McLaren mampu melakukan turnaround yang GG di paruh musim kedua dan meraih podiumnya banyak. Khususnya Lando kalau nggak salah 8 podium tuh di musim itu. Namun masih belum cukup untuk meraih kemenangan itu meskipun podiumnya udah banyak.
Nah, di sini juga istilah Lando no win atau Lando tidak ada kemenangan ya muncul, dan dia dikritik juga sana-sini karena selalu membuat kesalahan di momen-momen penting. Dari sinilah kita terus menunggu, kapan nih orang bakal menang? Apakah dia emang gak ditakdirkan menang? Apakah dia bakal menjadi Lando no win terus? Semua itu akan terjawab paling cepat di 2024. McLaren telah memiliki momentum yang bagus setelah akhir 2023 yang baik. Dua pembalap mereka udah siap dan lapar juga untuk meraih hasil-hasil bagus lagi. Dan sekarang berdoa aja mobil mereka tuh setidaknya sekencang akhir 2023 kemarin. Dan mereka benar-benar nge-hype banget mobil mereka itu di musim ini. Dan semoga aja segede hype-nya performanya ya kan. Dan kelihatannya seperti itu. Tapi apakah itu semua udah cukup? 5 balapan pertama, Lando meraih 2 podium. Tapi lagi-lagi belum cukup untuk kemenangan. Datanglah Miami Grand Prix. Doi start tadi posisi ke-6. Dan gak banyak orang expect dia bakal menang juga, apalagi Red Bull dan Ferrari terlihat lebih cepat. Tapi perlu diingat juga bahwa McLaren membawa upgrade besar ke balapan ini dan potensinya bisa kelihatan di balapan nanti. Lagi pula ini McLaren, bukan Haas. Kalau Haas sudah bawa upgrade, yang ke-upgrade-nya ya mobil rivalnya. Jangan so iya deh. Yeah. Lando mampu bersih di balapan utama ya, gak kayak sprint hari sebelumnya. Pace dia juga gacor di pertengahan balapan. Dan ketika yang lain pit dan dia berada di clean air, Lando terus melaju dan datanglah safety car. Lando belum pit dan dia memutuskan untuk pit di saat itu juga, dan dia mempertahankan lead-nya. Apakah ini saatnya? Yep, inilah saatnya. Ini adalah chance terbaiknya untuk meraih kemenangan itu yang dia sudah tunggu-tunggu selama ini. Saat safety car restart, sempat tertekan sama Max dikit, tapi habis itu sayonara. Lando mampu melaju menjauh dari Max dan kali ini gak ada rintangan seperti hujan yang mampu menghalanginya. Dan dia memenangkan Miami Grand Prix dan balapan F1 pertamanya. Butuh 110 balapan untuk meraih hal itu. 109 balapan penuh kesabaran, bad luck, balapan yang bagus tapi belum cukup untuk kemenangan, balapan yang ampas, bad luck untuk DNF dan lain-lain lah ya. Tapi di balapan ke-110-nya dia mampu menang dan bisa dibilang on merit juga, walaupun Max mobilnya rada trouble ya di akhir-akhir. Dan sebelum kalian bilang, alah dapat voucher pit pas safety car aja bangga. Well, keberuntungan adalah bagian dari sport, dan Lando pun sebenarnya harus berjuang keras juga untuk menahan Max di awal restart tadi. Dan seperti yang gue bilang tadi juga, bad luck dan kesalahan-kesalahan yang Lando alami di balapan-balapan sebelumnya membuat kemenangan ini menjadi lebih manis dan spesial. Salah satu kemenangan yang kita tunggu-tunggu banget dari awal dia naik ke F1, karena kita semua tahu potensinya dan benar-benar butuh waktu lama untuk akhirnya dia menang itu, ya itulah yang membuat itu menjadi spesial. Dan akhirnya tercapai juga di musim ke-6-nya. Nah sekarang gue mau nanya ke kalian, apakah kemenangan Lando ini merupakan kemenangan pertama yang paling spesial dalam sejarah F1? Atau ada kemenangan pertama pembalap lain yang lebih spesial dari Lando? Tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau menurut gue, ini sih bukan yang paling spesial banget, tapi salah satu yang paling spesial. Dan maka dari itu pada tanggal 5 Mei 2024, nickname Lando no win telah resmi dipensiunkan. Bakal kangen pakai nickname ini di post starting grid F1 Indonesia gue dan video-video gue juga ya kan. Tapi tenang aja, sekarang mah bukan Lando no win lagi, tapi Lando no win ini mah. Edan eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, sudahlah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.